Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansela Angelina dengan NIM 223051102. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 4 kelas A. Di video kali ini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan hasil dari jurnal tentang image processing atau tentang computer vision dalam pengolahan citra digital. Judul yang akan saya bahas yaitu tentang identifikasi objek menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering. Judul jurnal yang saya pilih ini termasuk ke dalam image processing, juga termasuk ke dalam computer vision. Kenapa demikian? Karena metode hierarchical agglomerative clustering dalam pengolahan citra digital digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, di mana teknik ini sering diterapkan dalam analisis dan pengenalan pola dalam gambar digital. Alasan lainnya, karena algoritma adalah bagian dari image processing yang digunakan dalam konteks computer vision untuk mendefinisikan objek dalam citra digital. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit terkait identitas jurnalnya. Di sini ada judulnya itu pengolahan citra digital untuk identifikasi objek menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering. Jurnal ini volumenya 10, nomor 2, tahun 2021. PISN-nya adalah 2303-3142, EISSN-nya 2548-8570. Lalu selanjutnya di sini ada identitas dari penulisnya. Di sini ada 3 penulis, yaitu Juju Jumandi, Yupianti, dan Devi Satika. Mereka dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dari Universitas De Hazen, Univert, Bengkulu, Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini, saya akan membahas tentang pengertian dan identifikasi terkait materi jurnal yang telah saya pilih. Menurut Putri, pada tahun 2016, kemajuan teknologi di bidang pengolahan citra image processing pada saat ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi manusia untuk dieksplorasi sehingga menjadi pengetahuan yang dapat diterima dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan tersebut, kreativitas identifikasi terhadap suatu objek tidak lepas dari pengolahan citra digital. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang citra. Menurut Hutahean Waluya and Rais pada tahun 2019, citra merupakan suatu kumpulan piksel-piksel atau titik-titik yang berwarna yang berbentuk 2 dimensi. Lalu pengolahan citra digital, menurut Effendi Fitria and Effendi pada tahun 2017, adalah teknik pengolahan citra yang bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin komputer yang dapat berupa foto maupun gambar bergerak. Lalu, identifikasi objek atau object recognition adalah suatu bidang keilmuan dari computer vision yang menggambarkan suatu objek yang didasarkan pada sifat utama dari objek tersebut. Sedangkan, identifikasi objek pada citra digital membutuhkan teknik dan metode yang mampu untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi fitur-fitur yang terdapat pada citra digital, di mana komponen utamanya adalah warna sebagai dasar dari representasi objek pada citra digital. Salah satu metode yang mampu menerapkan pengelompokan warna-warna objek pada citra digital sehingga dapat menjadi fitur utama dari objek adalah hierarchical agglomerative clustering. Lalu hierarchical agglomerative clustering ini apa? Yaitu adalah proses pengelompokan yang dilakukan secara bertahap dengan mengelompokkan piksel warna pada objek berdasarkan jarak tetangga terdekat. Mengapa menggunakan metode algoritma clustering? Karena metode ini menawarkan solusi yang sederhana dan cepat dalam pengelompokan piksel warna yang diberi label sebagai identitas berupa nama atau ciri pada suatu cluster, sehingga dapat dikenali untuk digunakan pada saat uji identifikasi. Selanjutnya adalah metode. Pada penelitian ini, metodenya menggunakan metode air terjun atau waterfall.
Menurut Hirmawan P.N. Ajija, pada tahun 2016, model air terjun ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, sampai pengujian. Metode penelitian yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri dari beberapa modul. Setiap modul pada sistem yang dibangun memiliki fungsi dan proses masing-masing sesuai dengan tujuan pembuatannya. Lalu di sini ada arsitektur sistem identifikasi objek yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah training atau pelatihan yang bisa membaca objek, clustering, dan simpan data pada database. Yang kedua adalah identification atau identifikasi objek, bisa membaca objek, clustering, baca database, dan mengidentifikasi objek. Selanjutnya masih terkait metode, di sini ada flow chart. Flow chart itu dibagi menjadi dua, ada flow chart training pelatihan, yaitu isinya adalah cara memulai, yaitu start. Kita input citra dengan nama objeknya, lalu di sini ada inisial R-nya, yaitu R. Di sini ada X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dengan indeks sama dengan 0. Kemudian ada rumus dari array-nya, indeks sama dengan pixel X, Y. Di sini ada indeks plus sama dengan 1, Y plus sama dengan 1. Di sini ada kondisi di mana tinggi citra di sini ada kondisi tinggi citra input. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan kembali ke rumus array-nya. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka X plus sama dengan 1, Y sama dengan 1. Lalu di sini ada kondisi lagi, if X sama dengan lebar citra input. Jika terpenuhi, maka akan kembali ke rumus array. Tapi jika tidak, maka akan terjadi suatu kondisi di mana indeks sama dengan 0. Kita akan mencari array-nya array N yang memiliki jarak warna terdeteksi dengan array cluster-nya, indeks, di mana rumusnya itu adalah array cluster index sama dengan array cluster index dan array cluster N. Di sini ada hilangkan elemen array-nya dengan indeks plus sama dengan 1. Di sini ada kondisi di mana jika jumlah elemen array-nya itu terpenuhi, maka dia akan mencari array N-nya, tapi jika tidak terpenuhi, maka data akan menyimpan cursor-nya ke dalam database, lalu output pelatihan selesai, dan ini adalah untuk penutupnya yaitu N. Selanjutnya, yaitu ada flowchart identifikasi. Di sini kita untuk memulainya adalah start, kita input citranya dengan nama objeknya, di sini ada inisial R-nya, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dengan indeks sama dengan 0. Di sini ada rumus array indeksnya sama dengan pixel X, Y dengan indeks plus sama dengan 1, Y plus sama dengan 1. Di sini ada kondisi jika tinggi citra inputnya itu terpenuhi, maka akan masuk ke array indeksnya, tapi jika tidak terpenuhi, maka X plus sama dengan 1, Y plus sama dengan 1. Lalu di sini ada kondisi lagi, jika if X-nya itu lebar citra inputnya terpenuhi, dia akan masuk ke array indeksnya, tapi jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi suatu kondisi di mana indeks sama dengan 0. Lalu kita mencari array cluster N-nya. Di sini dengan rumusnya itu adalah array clusternya itu indeks sama dengan array cluster indeks dan array cluster N. Hilangkan elemen array cluster N dengan indeks plus sama dengan 1. Lalu di sini ada suatu kondisi lagi di mana jika jumlah elemen dari array clusternya itu terpenuhi, maka dia akan mencari array cluster N, tapi jika tidak terpenuhi, maka data akan membaca data objek dari database. Lalu di sini ada kondisi lagi di mana kondisinya jika selisih minimumnya adalah 20%, jika ini terpenuhi, maka output objeknya itu dengan selisihnya terkecil. Tapi jika tidak terpenuhi, maka output objeknya tidak dikenali. Nah, keduanya itu akan selesai. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, maka proses selesai. Dan jika tidak terpenuhi pun, proses akan selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke metode hierarchical agglomerative clustering. Di sini ada use case diagram aplikasi.
Lalu bagaimana rumus untuk mengukur kesamaan atau jarak antara dua vektor fiktur yang mewakili objek dalam gambar? Dikatakan di sini ada dua, yaitu fungsi jarak Manhattan dan fungsi jarak Euclidean. Menurut Madulata pada tahun 2012 didapat persamaannya itu sebagai berikut. Persamaan Manhattan itu dapat mengukur kesamaan antara dua objek berdasarkan perbedaan intensitas piksel atau warna mereka. Sedangkan persamaan Euclidean sering digunakan untuk mengukur kesamaan antara objek berdasarkan atribut seperti tekstur atau bentuk. Selanjutnya, masih tentang metode hierarchical agglomerative clustering. Langkah-langkah. Menurut Prasetyo pada tahun 2021, langkah-langkah metode ini adalah menghitung matriks jarak antar data di mana pasangan kluster terendah akan bergabung menjadi sebuah kluster baru sampai jumlah kluster yang diinginkan terpenuhi, kemudian digabungkan kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan dengan membaharui matriks jarak antara dua data untuk mempresentasikan kedekatan di antara kelompok yang masih tersisa. Berikutnya, proses analisa citra dengan sampel 3x3 pixel. Ini adalah tabel nilai pixel dari contoh citra yang digunakan jika dikelompokkan menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering, yaitu tahapan pertamanya ada menentukan jumlah kelompok. Dalam jurnal diasumsikan bahwa kelompok yang dibentuknya itu ada 3. Kemudian yang kedua, itu membentuk kelompok awal dari setiap pixel, di mana terdapat 9 pixel, yaitu dengan RGB-nya itu. Yang pertama, RGB-nya adalah 130, 255, 250, ini ada dengan pixelnya itu 0,0, yaitu pixel 1. Lalu yang kedua itu 100, 125, dan 140, dengan pixelnya itu 1,0, ini adalah pixel 2. Lalu di sini ada dengan pixelnya itu 60, 65, 45, ini adalah pixel 3, yaitu 2,0. Lalu di sini ada RGB-nya itu 255, 125, 210, dengan pixelnya itu 0,1, yaitu pixel 4. Lalu di sini ada 128, 128, 130. Ini adalah pixel 5, yaitu dengan nilai pixelnya itu 1,1. Lalu di sini ada 45, 60, 45. Ini adalah pixel 6 dengan pixelnya itu adalah 2,1. Di sini ada 25, 130, 120 dengan pixelnya itu 0,2, yaitu pixel 7. Lalu di sini ada 38, 19, 52 dengan pixelnya itu 1,2, yaitu pixel 8. Dan ini ada dengan nilai RGB-nya 20, 20, 20 dengan nilai pixelnya itu 2,2, yaitu pixel 9. Selanjutnya yang ketiga, itu mencari pasangan pixel dengan jarak terdekat pada masing-masing pixel dan membentuk kelompok baru dari pasangan tersebut. Didapat pasangannya itu dengan rumusnya itu adalah C1 baru sama dengan C1 lama plus C4 lama, yaitu 130,225,250, 225,125,210. Ini adalah hasil pertama. Lalu yang kedua 100, 125,140 dengan 128, 128, 130. Ini adalah yang kedua. Lalu yang ketiganya ada 60, 6545, RGB 45, 60, 45. Keempat itu 38, 19, 52 dengan 20, 20, 20. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, itu adalah 25, 130, 120. Nah, namun yang keempat, karena hasil yang didapatkan masih lebih besar dari yang ditentukan, maka kita akan melanjutkan proses pengelompokan sampai didapatkan 3 kelompok di akhirnya tuh. Nah, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. C1-nya adalah 130, 255, 250 dengan 255, 125, 210 dengan 100, 125, 140 dengan 128, 128, 130. Ini adalah kelompok pertama. Lalu kelompok keduanya ada 60, 65, 45 dengan 45, 60, 45 dengan 38, 19, 52 dengan 20, 20, 20. Lalu kelompok ketiganya adalah 25, 130, 120. Maka
proses selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama membahas tentang pelatihan training, dan yang kedua membahas tentang identifikasi objek. Yang pertama, kita akan membahas tentang pelatihan atau training. Ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, baca objek. Bertugas untuk membaca informasi pixel dari citra input dan menyediakan informasi tersebut untuk subkomponen lain guna diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah clustering. Perannya untuk mengelompokkan pixel warna menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering. Yang ketiga, selanjutnya kita akan menyimpan informasi tentang pengelompokan pixel citra ke dalam database beserta objek pemilik informasi pixel tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tahapan identifikasi. Ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, baca objek, dan yang kedua adalah clustering. Keduanya ini secara keseluruhan mempunyai fungsi yang sama seperti pada proses pelatihan. Lalu yang ketiga, ada baca database. Fungsi dan tugasnya untuk membaca informasi pengelompokan pixel objek dari database yang diperoleh pada saat pelatihan. Dan yang terakhir, identifikasi objek, yang berfungsi untuk menentukan jenis objek yang terdapat pada citra input berdasarkan informasi objek yang diperoleh database dengan pencocokan terhadap informasi pengelompokan dari citra input. Sehingga, pada penelitian ini, menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek pada citra digital yang terdiri dari beberapa form, yaitu form utama, form pelatihan, dan form identifikasi. Di sini terdapat form pelatihan atau training, yaitu objek yang memiliki fitur untuk cari objek agar dikenali oleh aplikasi yang dibangun. Informasi pixel yang menyusun objek pada citra digital input akan dikelompokkan menggunakan algoritma hierarchical agglomerative clustering dengan menggunakan klik pada tombol proses. Gambarannya adalah seperti ini. Lalu yang kedua ada prompt identifikasi. Prompt identifikasi objek memiliki fitur untuk membuka objek yang akan diidentifikasi oleh aplikasi yang dibangun. Informasi pixel yang menyusun objek pada citra digital input akan dikelompokkan menggunakan algoritma hierarchical agglomerative clustering dan akan diidentifikasi menggunakan tombol identifikasi objek. Gambarannya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas pengujian sistemnya. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh validasi implementasi algoritma hierarchical agglomerative clustering pada aplikasi identifikasi objek pada citra digital. Dengan tujuan utamanya itu adalah untuk memperoleh kemampuan dari hierarchical algoritma clustering dalam proses identifikasi objek pada citra digital. Pengujian dimulai dengan proses pelatihan objek yang terdapat pada citra digital seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini adalah implementasi pelatihan menggunakan citra objek sepeda. Hasil pengelompokan atau clustering menggunakan hierarchical agglomerative clustering dapat dilihat pada tabel informasi, di mana pixel-pixel yang menyusun objek dari citra sepeda terbagi ke dalam kelompok warna sesuai dengan warnanya masing-masing. Selanjutnya, masih di pengujian identifikasi objek. Di gambar yang kedua ini, di sini ada cari objek, identifikasi objeknya adalah gambar ini. Lalu di sini kita masukkan nama objek yang teridentifikasinya adalah sepeda. Maka objek agglomeratifnya akan mengatakan bahwa proses selesai. Objek dikenali sebagai sepeda. Tapi jika kita memasukkan nama objeknya itu adalah motor dengan gambar sepeda, maka objek agglomeratif akan mengatakan bahwa proses error atau tidak selesai karena objek tidak dikenali sebagai motor, tetapi sepeda. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil dari aplikasi yang dikembangkan dapat mengidentifikasi objek sepeda dengan hasil yang cukup baik, di mana proses identifikasi menghasilkan hasil yang sesuai dengan objek yang terkandung pada citra digital.
Selanjutnya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari jurnal yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang image processing atau tentang computer vision, yang judul jurnalnya itu adalah identifikasi objek menggunakan hierarchical agglomerative clustering pada pengolahan citra digital. Sebelum mengakhiri presentasi saya akan menyampaikan kesimpulan dari judul tersebut. Kesimpulannya, didapat bahwa proses identifikasi objek pada citra digital menggunakan teknik pengelompokan atau clustering adalah melakukan pembagian terhadap piksel-piksel pada citra digital ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kedekatan warna antara satu piksel dengan piksel lainnya. Akurasi dari algoritma hierarchical agglomerative clustering cukup baik khususnya pada objek yang memiliki warna khusus atau warna yang telah menjadi ciri dari objek tersebut. Lalu di sini ada kesimpulan menurut saya sendiri setelah menganalisis jurnal tersebut, yaitu bahwa metode hierarchical agglomerative clustering dapat memudahkan dalam mengidentifikasi objek yang dicari, namun kekurangannya hasil identifikasi yang buruk pada identifikasi objek yang berbeda dan memiliki warna dominan yang sama tidak akan diproses dengan baik, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan algoritma atau metode untuk mengatasi kelemahan tersebut. Sekian presentasi atau pembahasan isi jurnal terkait image processing atau computer vision pada pengolahan citra digital. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.